wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan kita tidak bosan-bosannya memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari berbagai macam hal yang tidak kita sukai, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas itu semua. Melanjutkan pembahasan yang kita mulai beberapa waktu yang lalu, yakni kita sedang membahas kaidah-kaidah dalam beribadah dengan zikir dan doa. Pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada kaidah bahwasanya doa di sana ada dua macam, yakni doa yang terikat dengan keadaan, waktu, dan tempat tertentu. Ini yang biasa diistilahkan dengan doa muqayyad. Dan yang kedua, doa yang tidak terikat dengan keadaan, waktu, atau tempat tertentu. Ini biasa diistilahkan dengan doa mutlak. Seseorang hamba, seorang muslim boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mutlak dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Kita lanjutkan sekarang kaidah yang berikutnya, ya, yakni setiap ibadah termaksud zikir dan doa yang dia diriwayatkan dengan dua bentuk bacaan, karena adanya perbedaan variasi di dalamnya, maka tidak boleh digabungkan. Ini kaidah yang sangat penting sekali, bahwasanya setiap ibadah termaksud di dalamnya zikir dan doa yang diriwayatkan dari sisi Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan dua bentuk atau lebih. Dua bentuk atau lebih riwayat yang bentuk-bentuk tersebut bukan dalam makna saling melengkapi, akan tetapi karena perbedaan variasi, maka dia tidak boleh digabungkan. Apa contohnya? Contohnya doa iftitah. Doa iftitah betul hukumnya sunnat, dan dikatakan oleh para ulama doa iftitah hukumnya sunnat mu'akadah. Doa iftitah yang riwayat-riwayatnya sampai kepada kita, dan riwayat-riwayat tersebut bisa dipertanggungjawabkan, itu ada kurang lebih sekitar 8-12 riwayat doa iftitah. Ada di sana Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ada di sana inni wajjahtu wajhiyya. Ada di sana subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Yakni tidak kurang dari 8, bahkan sebagian ulama menghitungnya tidak kurang dari 12 bacaan-bacaan doa iftitah. Bacaan-bacaan doa iftitah yang beraneka ragam tersebut itu bukan dalam makna saling melengkapi satu dengan yang lain, tetapi doa-doa iftitah tersebut itu adalah variasi dalam bentuk bacaan. Maka seseorang muslim ketika dia berdoa
dengan mempergunakan doa iftitah di dalam sholatnya, dia tidak boleh menggabungkan seluruh doa tersebut. Karena tidak pernah ada contohnya dari sisi Rasulullah, beliau menggabungkan doa iftitah. Tidak pernah ada contohnya. Lalu dari berbagai macam variasi doa iftitah tersebut, apa yang selayaknya sepatutnya dibaca oleh seorang muslim? Maka disinilah letak pembicaraan para ulama. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada hamba tersebut. Kalau dia mau baca ini wajah tu wajah ya, silahkan. Kalau dia hendak baca Allahumma ba'id, silahkan. Kalau dia hendak baca subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh, juga dipersilahkan. Andai kata dia tidak hendak membaca apapun di dalam sholatnya, yakni tidak membaca doa iftitah di dalam sholatnya, pun sholatnya sah. Karena doa iftitah tidak termaksud rukun dan syarat sholat. Tetapi kita katakan doa iftitah memang betul tidak termaksud rukun dan syarat sholat, bukan berarti disepelekan, bukan seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan silahkan dia pilih yang mana saja yang dia kehendaki. Ada pula yang kemudian mengatakan hendaklah pembicaraan kita ini kan pembicaraan mana yang paling utama. Setelah semuanya bersepakat riwayat-riwayat tersebut bisa diterima, doa-doa tersebut bisa dipergunakan, mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama. Ada yang mengatakan yang lebih utama Allahumma ba'id, dengan sebab riwayat hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita sama-sama mengetahui apabila suatu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis tersebut telah sampai kepada derajat yang sangat meyakinkan. Makanya sampai kemudian para ulama memberikan istilah apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka, muttafaqun alaih, yang telah disepakati oleh mereka. Dan kemudian kaum muslimin pun bersepakat akan kesahihannya. Maka yang lebih utama adalah Allahumma ba'id. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yang lebih utama adalah ini wajah tu wajahnya. Jadi cara para ulama mempertimbangkan mana yang lebih utama pun berbeda-beda. Tetapi di sana ada yang mengatakan hendaklah diperhatikan ketika dia berdoa dengan Allahumma ba'id kapan, dan ketika dia berdoa dengan ini wajah tu wajahya kapan. Kalau dia hendak sholat, yakni sholat di waktu terang, sholat di waktu apa? Sholat di waktu terang, maka yang lebih utama bagi diri dia adalah membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya. Adapun riwayat ini wajah tu wajah ya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, maka dia lebih mengarah kepada doa iftitah yang dipergunakan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika mengerjakan qiyamul lail, sholat malam. Maka ada beraneka ragam cara para ulama memilih, menimbang mana yang lebih utama dari doa-doa iftitah tersebut. Setelah sebelumnya mereka bersepakat doa iftitah yang aneka ragam bacaannya ini, dia tidak boleh digabung di dalam satu sholat. Persis seperti ketika seseorang dia membaca lebih dari satu qiraat di dalam sholatnya, itu tidak boleh. Kita maklum bahwasanya qiraat yang sampai ke kita, yang masyhur di negara-negara kaum muslimin pada hari ini adalah qiraatnya Imam Asim, maklum. Tetapi kita juga mengetahui bahwasanya qiraat bukan hanya satu. Bagi bapak-bapak jemaah yang pernah pergi haji atau umroh,
Mungkin sesekali mendengar qiraah yang berbeda seperti qiraah yang kita dengar kebanyakannya. Ya, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terkadang ada di antara mereka membaca qiraahnya imam waras. Imam waras. Ada yang membaca qiraahnya imam qalun. Nah, qiraah ini itu datang kepada kita dalam makna apa? Variasi bacaan. Maka para ulama ahli qiraah bersepakat tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan satu qiraah di dalam satu majelis. Tidak boleh. Ini kaidah yang sangat berharga di dalam masalah ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada kaidah berikutnya. Suatu zikir atau doa yang berbilang, maka yang paling utama adalah yang dibaca yang jumlah bilangannya paling banyak. Ini kaidah, ya, bahwasanya zikir dan doa yang kemudian dia berbilang, terkadang dalam suatu riwayat, dan itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah, beliau membacanya sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkadang beliau membacanya sekali. Terkadang beliau membacanya 10 kali. Terkadang beliau membacanya 100 kali. Betul? Maka doa tadi itu sampai kepada kita dengan 3 bentuk bilangan. 1, 10, 100. Maka dari sini yang pertama, yang paling utama adalah bilangannya yang paling banyak. Yang paling utama yang bilangannya paling banyak, yakni yang 100. Sudah barang tentu ketika kita katakan yang paling banyak adalah yang bilangannya yang paling utama adalah yang bilangannya paling banyak, ini kemudian tidak memperhitungkan keadaan yang lain. Kalau kemudian kita masukkan unsur-unsur lain, misalnya jemaah, keikhlasan, ya sudah barang tentu yang paling utama yang ikhlas. Iya. Ikhlas walaupun dikerjakan sekali lebih utama daripada tidak ikhlas walaupun dikerjakan 100 kali. Kemudian kalau dimasukkan kepada yakni apa? Unsur lain, misalnya ada hajat, keperluan apa setelah dia berzikir dengan zikir tersebut. Misalnya seseorang dia punya orang tua. Dia punya orang tua. Orang tuanya memerlukan dirinya. Maka bukan perbuatan yang baik, bahkan menyalahi kaidah syariat, kalau sang anak kemudian membaca doa ini 100 kali, kemudian dia melalaikan atau tidak menghiraukan panggilan orang tuanya, padahal orang tuanya sangat memerlukan, maka cukupkan hanya 1 kali. Persis semisal, ya, ada seorang ustadz yang dia yakni apa? Memiliki jadwal habis sholat mengajar. Habis sholat dia mengajar. Misalnya setelah dia menyelesaikan sholat zuhur, ada taklim ba'da zuhur. Kita sama-sama tahu bahwasanya setelah selesai sholat, seseorang disyariatkan membaca doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 1 kali, 10 kali, atau 100 kali. Kita sama-sama mengetahui itu. Tetapi dia kemudian setelah selesai sholat zuhur, dia memiliki dalam tanda kutip tanggung jawab lain, yakni mengajar. Maka ini tidak utama dia membaca 100, padahal bersamaan dengan itu dia dihadapkan kepada tanggung jawab lain, yakni mengajar.
Bahkan kata para ulama semisal Imam Ahmad, zikirnya tadi manfaatnya untuk dirinya sendiri, sedangkan kepengajarannya kepada umat manfaatnya untuk dia dan untuk umat kaum muslimin secara umum. Jadi perkataan kita yang lebih utama adalah yang lebih banyak jumlah bilangannya, itu kalau kemudian kita tidak memperhatikan faktor-faktor yang lain. Ini. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan menggabung seluruh bilangan tersebut. 1 ditambah 10 ditambah 100 berarti 111 kali. Tidak seperti itu. Kalau kita ambil contoh doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka maksimal bilangannya adalah 100. Memang ada yang 10, ada yang 1. Tetapi bukan berarti 1 ditambah 10 ditambah 100 berarti 111 kali seorang muslim membacanya. Tidak. Maka dia tetapkan mana yang hendak dia baca, apakah 1 atau 10 atau 100. Turunan dari yang kedua ini, yang ketiga, maka tidak disyariatkan dia membaca lebih dari 100 apabila zikir dan doa tersebut datang dalam satu bilangan tertentu. Seperti yang telah kita sebutkan dan kita pelajari di masjid kita ini, kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, bahwasanya di antara doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan di pagi hari adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan untuk Anda ketahui, doa ini itu datang kepada kita cara membacanya dengan 2 cara, yakni 2 bilangan. Yang pertama 1 dan yang kedua 3. Doa ini sampai kepada kita dengan riwayat-riwayat yang sahih dengan 2 cara, yakni 2 bilangan. Yang pertama 1, yang kedua 3. Maka silahkan Anda pilih apakah membaca sekali atau 3 kali. Tetapi tidak digabungkan menjadi 1 dan 3, 4. Dan juga tidak 10 kali. Karena bilangan yang sampai kepada kita maksimal 3 kali. Ya. Nah ini konsekuensi dari apa? Dari apa yang telah kita sebutkan ini. Dan untuk jemaah ketahui bahwasanya zikir dan doa yang datang dari sisi Rasulullah bilangannya paling maksimal 100 kali. Makanya para ulama semisal Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Maudu'at, beliau kemudian memberikan suatu kaidah. Al-Maudu'at itu adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Jadi hadis-hadis palsu dikumpulkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam satu kitab namanya Al-Maudu'at. Mengetahui ini hadis palsu atau bukan hadis palsu itu perkara yang tidak mudah. Tidak boleh seseorang mengatakan ini hadis palsu berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi ada hal-hal yang secara zahir langsung bisa kita katakan ini hadis palsu, tanpa perlu kemudian keahlian khusus di dalam menghukuminya. Kata Imam Ibnu Jauzi di antaranya zikir-zikir dan doa-doa yang datang dengan bilangan tertentu yang jumlahnya lebih dari 100 itu pasti palsu. Pasti palsu. Tidak mungkin muncul dari sisi Rasulullah. Jadi kalau Anda baca tuntunan zikir, tuntunan doa, kemudian di dalam buku-buku tersebut disebutkan ini dibaca 1000 kali, ini pasti tidak bersumber dari sisi Rasulullah. Pasti tidak bersumber dari sisi Rasulullah. Karena kata para ulama, jumlah maksimal bilangan zikirnya Rasulullah itu hanya 100 kali. Macam-macam, ada 1 kali, ada 3 kali, ada yang 4 kali,
ada yang 10 kali, ada yang 33 kali, ada yang 34 kali, dan ada yang 100 kali. Tadi ada yang terluput, 7 kali. Ada yang 7 kali ya, antara 4 sampai 10. Ada yang 7 kali, ada yang 100 kali, 1000 kali, tidak ada. Maka seseorang muslim dia wajib tunduk kepada perkara ini. Kemudian kaidah berikutnya yakni apa? Setiap muslim hamba yang berdoa dengan doa dan zikir-zikir tertentu yang dia bersifat muqayyad, yakni muqayyad itu zikir dan doa yang terikat dengan sebab, waktu, dan keadaan, maka tidak boleh dimasuki unsur-unsur yang lain. Tidak boleh dimasuki unsur-unsur yang lain. Apa maksudnya? Contohnya, ada doa, zikir yang bersifat muqayyad. Dalam makna, dia dibaca karena keadaan, sebab, waktu tertentu. Misalnya, dia berdoa ketika kemudian hendak makan. Doa sebelum makan dengan mengucapkan bismillah adalah zikir yang muqayyad. Ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi lafadznya datang dari sisi Rasulullah, itu yang pertama. Dan kemudian cara pengucapannya kapan juga datang dari sisi beliau, yakni diucapkan tepat sesaat sebelum makan. Maka lafadz bismillah ketika hendak makan adalah zikir muqayyad. Maka tidak boleh ditambah dengan lafadz apapun. Misalnya bismillah Allahu akbar, atau kemudian bismillah Allahumma sholli wassalim ala Muhammad. Karena dia zikir muqayyad yang terikat dengan satu keadaan, satu waktu, satu tempat tertentu. Apabila suatu ibadah secara asal dijelaskan di dalam syariat, tetapi kemudian datang tambahan-tambahan yang dilekatkan kepada ibadah asal tersebut, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah idhofiyah. Bid'ah ada dua macam. Yang pertama bid'ah hakikiyah, betul-betul bid'ah secara murni. Perbuatan tersebut tidak pernah dikenal pada zaman Rasulullah. Yang kedua bid'ah idhofiyah. Di satu sisi mengucapkan bismillah sebelum makan disyariatkan, akan tetapi di sana ada idhofi, yakni ada tambahan tertentu, yakni Allahu Akbar tadi. Tidak boleh seseorang kemudian beralasan ini kan baik. Tidak boleh seseorang kemudian mengatakan ini kan bagus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam perkara ini adalah mencukupkan dengan zikir dan doa tersebut. Iya. Nah ini. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kaidah yang mesti diperhatikan ketika seseorang berzikir dan berdoa, bahwasanya asal dari zikir dan doa itu diucapkan secara pelan. Ini asal dari zikir dan doa adalah diucapkan secara pelan. Perkataan diucapkan secara pelan ini menunjukkan dilafadzkan, tidak kemudian hanya dibatinkan di dalam hati.
Jadi ada seseorang, sebagian orang kalau berzikir berdoa, dia hanya membatinkan di dalam hati atau membayangkan zikir dan doa tersebut di benaknya. Ini sesuatu yang tidak tepat. Zikir dan doa itu amaliyah lisan, amaliyah mulut. Ya, asal dari zikir dan doa adalah amaliyah lisan, amaliyah mulut. Loh, dari mana kita katakan zikir dan doa asal muasalnya adalah amaliyah lisan, amaliyah mulut? Nabi kita pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan dan berat di timbangan. Lihat, ringan diucapkan. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, maka asal muasal dari zikir dan doa diucapkan. Dalilnya banyak, salah satunya itu. Iya. Dan ulama bersepakat tentang apa? Tentang tidak halalnya sembelihan seseorang yang dia mampu mengucapkan bismillah Allahu Akbar tetapi dia tidak ucapkan. Secara sengaja dia tidak ucapkan. Ulama bersepakat. Maka saya sering sekali menasehati teman-teman ya, yang kemudian apa? Sering menyembelih binatang. Ya, kita juga pernah apa? Menasehati atau memberikan apa? Wejangan kepada teman-teman yang kerja di RPH, apa itu? Rumah pemotongan hewan. Dilisankan. Karena bismillah Allahu Akbar ketika hendak menyembelih binatang ternak adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan menjadi penyebab sembelihan tersebut halal. Kalau dia meninggalkannya secara sengaja, sembelihannya tidak halal. Permasalahan mungkin muncul. Loh, kan kita tidak tahu apakah dia mengucapkan bismillah. Iya kan? Orang-orang yang di RPH ini terkadang karena kelalaiannya dia tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih kurban. Apa yang harus dilakukan? Telah datang fatwa dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, bahwasanya apabila kita dalam keadaan seperti ini, maka ucapan bismillah kita sebelum makan merupakan kafarat atas kelalaiannya. Nah, ini telah datang atsar dari Abdullah bin Umar dalam masalah ini. Ucapan bismillah kita sebelum makan merupakan kafarat atas kelalaiannya, yakni kelalaian sang penyembelih tadi. Kembali kepada apa yang kita bicarakan, makanya para ulama secara bersepakat syahadat seseorang yang mampu berbicara dan dia hendak masuk ke dalam agama Islam, tapi dia tidak bersyahadat secara lisan, tidak teranggap. Ya, dia bisa bicara, tetapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, padahal tidak ada halangan atas dirinya. Maka para ulama bersepakat tidak sah keislamannya. Karena ketika berbicara tentang apa? Berbicara tentang dua kalimat syahadat, Rasul mengatakan cabang-cabang iman ada 60 atau 70 lebih cabang. Fa'alaha yang paling tingginya qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Lagi-lagi ucapan. Maka ya, asal muasal yang pertama, asal muasal dari zikir dan doa adalah diucapkan dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu
dengan berendah diri dan khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Berdoalah kalian kepada Rabbmu dengan tadarru', merendahkan diri. Dan yang kedua, khufyatan, dan dengan cara suara yang lemah lembut. Maka hukum asal dari zikir dan doa adalah diucapkan dengan lisan, ada suaranya terdengar, tetapi cukup terdengar atas telinganya dan orang yang ada di sekitarnya saja. Iya, bukan kemudian dibatin di dalam hati. Memang ada doa-doa yang disyariatkan untuk diangkat suaranya, bahkan sekeras-kerasnya, bahkan sampai kemudian seseorang tersebut disyariatkan mengangkat doa tersebut sekeras-kerasnya dengan suaranya sampai serak. Di antaranya apa? Talbiyah. Ya, nah kita ini kadang-kadang terbolak-balik. Talbiyah nggak ada suaranya, padahal ketika seseorang telah memakai pakaian ihram, betul? Seseorang telah memakai pakaian ihram, bukan pakaian ya, kain lebih tepatnya. Seseorang memakai kain ihram, kemudian dia telah berniat untuk mengerjakan manasik haji atau manasik umrah, maka di titik itu sampai dia selesai mengerjakan manasik haji, manasik umrah, disyariatkan dia untuk bertalbiyah dengan suara yang sekeras-kerasnya. Sebagaimana juga bertakbir setelah, yakni bertakbir pada 2 hari raya. Bertakbir pada 2 hari raya. Takbir itu zikir dan doa. Talbiyah itu zikir dan doa. Bertakbir pada 2 hari raya. Sampai kemudian Ibnu Umar mengatakan, sampai di pasar-pasar, jalan-jalan para sahabat bertalbiyah. Maaf, bertakbir sampai suara mereka hilang dan serak. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Zikir dan doa yang disyariatkan juga untuk diangkat suaranya adalah ketika khutbah. Khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya. Ya, kalau keberadaan kalau keberadaan doa di khutbah itu tidak diperbincangkan akan kebolehannya. Yang jadi masalah yang diperbincangkan oleh para ulama, mengaminkan atau mengangkat tangannya. Kita tidak bicara ke titik itu ya. Kita tidak bicara ke titik itu. Kalau masalah mengaminkan khutbah Jumat dan mengangkat tangan ketika khutbah Jumat, ini pembicaraan lain. Tetapi di dalam khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, imam khatib disyariatkan untuk mengangkat suaranya. Persis seperti kunut nazilah, kunut witir. Ya, kunut nazilah misalnya apa? Ketika kemudian dipandang perlu untuk kemudian kaum muslimin melakukan kunut dengan sebab misalnya apa? Ancaman berupa musuh, ancaman berupa penyakit, atau yang misalnya kunut nazilah disyariatkan untuk diangkat suaranya. Atau kemudian apabila mempergunakan kalamnya Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, boleh kemudian mengangkat suara di dalam berzikir dan berdoa litta'lim walitadris, dengan tujuan untuk mengajarkan, membimbing. Jadi Imam Syafi'i memang memperbolehkan seseorang kemudian mengangkat suaranya ketika berdoa, khususnya setelah selesai sholat 5 waktu. Tujuannya apa? Litta'lim, taklim, mengajarkan kepada jemaah yang ada di belakangnya. Walitadris, tetapi sudah barang tentu perkataan Imam Syafi'i tersebut harus kita bawa kepada makna yang terbaik untuk mengajarkan. Maka menunjukkan ini orang-orang yang ada di belakang harus belajar
sesegera mungkin bahwasanya itulah doa ba'da zikir, doa ba'da sholat. Ya, bukan kemudian setiap saat dikerjakan hal yang seperti ini. Maka ini menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Zikir dan doa hukum asalnya adalah dibaca dengan lisan dan dengan suara yang lemah lembut. Perkataan hukum asal maka tidak menunjukkan tanpa pengecualian. Telah kita sebutkan tadi beberapa pengecualian. Misalnya kayak qunut nazilah ya. Jadi ketika Rasul berhadapan dengan orang-orang kaum musyrikin Quraisy pada saat perang Badar, pada saat perang Uhud, Rasul melakukan doa qunut nazilah di pagi harinya setelah di dalam waktu salat subuh, sambil kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah, jauhkanlah keberkahan si fulan disebutkan oleh Rasulullah. Kalau saya tidak salah itu pada saat perang Badar, dan yang terjadi memang betul. Orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam doanya tersebut, qunut nazilahnya memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala binasakan pada saat medan perang Badar. Ini ya. Kemudian kaidah yang berikutnya. Hukum asal berdoa adalah menghadap kiblat. Hukum asal berdoa adalah menghadap kiblat. Ucapan ini dibawakan tidak oleh 1-2 orang ulama, tetapi dibawakan bahkan dihikayatkan telah menjadi ijma', sebagaimana diucapkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, bahwasanya seseorang itu hukum asalnya berdoa menghadap kiblat, bukan membelakanginya atau sengaja menghadap ke arah tertentu yang arah tertentu tersebut bukan kiblat. Ya. Dan kemudian jemaah, Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhazzab mengingatkan ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan ketika sebagian kaum muslimin ziarah, yakni ziarah ke Masjid Nabawi. Ziarah ke Masjid Nabawi, dan bersamaan dengan itu sudah barang tentu yakni mendatangi kuburnya Rasulullah. Tujuannya ziarah ke Masjid Nabawi, tetapi kalau bahasa kita ya tanggung sekali ya, sudah nyampe Masjid Nabawi Madinah, tidak kemudian datang ke kuburnya Rasul dan ke makam Baqi. Itu tempat-tempat yang secara syariat diizinkan untuk didatangi. Imam An-Nawawi memberikan suatu lampu kuning lah, kalau boleh kita katakan seperti itu, atas sebagian orang yang sengaja berdoa menghadap kuburnya Rasul, menyamping dari arah kiblat atau bahkan membelakangi arah kiblat. Ini sebuah perbuatan yang keliru. Ya? Karena amaliyah ketaatan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila memungkinkan kita kerjakan dengan mengarahkan amal tersebut ke arah kiblatnya kaum muslimin. Semisal makan, semisal minum, semisal berdoa, membaca Al-Quran, walaupun tidak wajib. Lalu bagaimana lagi amaliyah-amaliyah yang memang wajib menghadap kiblat, semisal sholat. Makanya para ulama berbincang secara serius tentang muazin yang ketika azan tidak menghadap ke kiblat. Sebagian mereka mengatakan kalau tanpa uzur nggak sah azannya, kecuali ada uzurnya ya, yakni tempat ke arah kiblat itu nggak memungkinkan. Tapi agak sulit membayangkan tidak mungkin menghadap kiblat pada zaman ini. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, diharamkan mendoakan orang kafir atau orang musyrik agar diampuni dosa-dosa mereka atau mereka mendapatkan rahmat, ganjaran pahala maupun yang semisalnya. Ini nggak boleh.
Dalam syariat kita tidak diperbolehkan mendoakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, agar mereka kemudian mendapatkan pahala atau diampuni dosanya, atau yang semisal dari hal-hal tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Pada suatu hari, suatu keadaan, ini pernah dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sebagian sahabat ada yang melakukan hal seperti ini. Yakni kita sudah mengetahui secara fakta sejarah, ada sebagian sahabat yang orang tuanya mati dalam keadaan tidak beriman. Maklum ya. Ada sebagian di antara sahabat yang anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya mati dalam keadaan tidak beriman. Secara tabiat bawaan manusia, mereka menginginkan kebaikan atas orang-orang yang mereka cintai ini. Maka kemudian apa? Sebagian sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa keluarga-keluarga mereka yang telah mati, akan tetapi keluarga-keluarganya ini mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah ayat ke-113. Makana lin nabi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak patut, yakni tidak boleh bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman, yakni para sahabat, untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah karib kerabat mereka. Maka doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik ataupun yang sejenis, kalau doa itu berisi semoga Allah mengampuni dosa mereka, kalau doa itu berisi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas amal kebaikan mereka, kalau doa itu berisi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya ataupun yang semisalnya, maka ini diharamkan untuk diucapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menegur Rasul-Nya dan para sahabat. Lalu bagaimana misalnya apabila na'udzubillah min zalik, kita memiliki karib kerabat, keluarga yang tidak beragama Islam. Karib kerabat, keluarga, atau kenalan yang tidak beragama Islam. Apa yang harus kemudian kita ucapkan dalam bentuk doa yang diperbolehkan untuk mereka? Maka dijelaskan oleh Rasulullah. Rasul bahkan mempraktekkan di dalam bentuk apa? Tulisan. Karena ada jarak yang memisahkan antara Rasulullah dengan Raja Romawi. Jarak ya, Rasul di Mekah atau Madinah, Raja Romawi ada di Roma sana. Enggak, sebenarnya Raja Romawi bukan di Roma. Kalau kita baca sejarah, Romawi itu, Imperium Romawi itu tidak di Roma, kekaisarannya. Tetapi di perbatasan antara Saudi sekarang ke Palestina, daerah Tabuk, di situ tuh. Kalau kita dari Saudi terus ke atas titik terluar, terutara diantaranya kota besar namanya Tabuk. Di situ tuh, nongkrong di situ. Jadi kerajaan Romawi itu bukan di Roma. Ya, titik terluarnya. Begitu. Jadi jemaah, Rasul pernah menulis surat kepada Raja Romawi, Heraklius. Yang surat itu dibawa oleh kurir. Dan kemudian Raja Romawi membaca surat itu. Di antara isi surat tersebut Rasul mengatakan salamu ala manit taba'al huda. Semoga keselamatan tercurah dari sisi Allah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi di sana para ulama menjelaskan tidak ada doa khusus, yakni tertuju kepada Raja Romawi tersebut. Tetapi doanya dalam makna mutlak,
yakni semoga keselamatan bagi siapa saja, termaksud Raja Romawi yang membaca surat itu, apabila mereka mengikuti petunjuk hidayah dari Allah. Ya. Makanya boleh seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak beragama Islam, sudah barang tentu dengan doa yang mutlak. Sebagaimana tadi. Ya, semoga keselamatan bagi orang, bukan bagimu, bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian yang paling utama atas orang-orang tersebut, dan ini adalah yang paling bagus bagi mereka, adalah mereka mendapatkan hidayah Islam. Maka kalau kemudian misalnya jemaah, kita kaum muslimin diperintahkan untuk berbuat baik hatta kepada orang kafir. Jadi misalnya mereka memberikan kepada kita makanan, minuman, betul? Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Yakni kalau mampu membalas, ya, atau kalau itu kita doakan. Tapi doanya apa? Makanya kita katakan misalnya kita diberikan makan, minuman oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirimu petunjuk atau yang semisal. Tapi kalau lafaznya jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu pahala atas makanan yang engkau berikan kepada diriku ini enggak boleh. Karena pahala tidak diberikan kecuali atas orang muslim. Ini kaidah yang sangat berharga. Kita lanjutkan kepada kaidah yang berikutnya. Ya, kita selesaikan insyaallah taala selesai. Doa seorang muslim itu tidak lepas dari 3 keadaan. Doa untuk dirinya sendiri, doa untuk orang lain, doa untuk dirinya dan orang lain secara bersama-sama. Betul? Doa seorang muslim tidak lepas dari keadaan dia berdoa kepada Allah untuk dirinya sendiri. Allahumma ighfirli. Ya? Allahumma ighfirli. Itu contohnya, ya Allah ampunilah dosaku. Itu doa seorang muslim kepada Allah untuk dirinya sendiri. Begitu ya. Atau doa seorang muslim untuk orang lain. Misalnya seorang ayah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai anakku anak yang soleh. Ini kan doa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk siapa? Anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai anakku anak yang soleh. Atau doa seorang muslim yakni dia berdoa, doanya itu untuk dia dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak lepas dari 2 keadaan ini. Maaf, 3 keadaan ini. 3-tiganya diperbolehkan. 3-tiganya kemudian mendapatkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yakni seseorang mendoakan dirinya sendiri, Rabbi zidni ilma, itu dalilnya. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu doa seseorang kepada Allah untuk dirinya sendiri. Doa seseorang kepada Allah untuk orang lain. Doa seseorang kepada Allah untuk dirinya dan untuk orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Nah, masalahnya sederhana. Mudah. Kalau doa tersebut datang dalam lafaz kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami. Mudah ya. Tapi kalau kemudian doanya, yakni kita hendak berdoa dengan doa yang mutlak, dan kita susun dengan lafaz kita sendiri tidak seperti itu, bolehkah? Jawabannya boleh. Tetapi para ulama memberikan suatu kaidah, ketika seseorang berdoa kepada Allah,
dengan doa yang dia susun sendiri lafadznya, sudah berlalu pembicaraan tentang bolehnya dan syarat-syarat menyusun doa sendiri, bagaimana syarat-syaratnya pada kesempatan yang lalu. Maka hendaklah dia memulai untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Benar, Anda sangat cinta kepada anak Anda. Benar, Anda sangat cinta kepada kedua orang tua Anda, sayang kepada mereka, betul? Tetapi syariat kita itu datang dengan penjelasan yang amat banyak. Ketika seseorang hendak berdoa untuk orang lain dan untuk dirinya, maka hendaklah dia memulai dengan dirinya terlebih dahulu. Memulai dengan dirinya terlebih dahulu. Contohnya, ya, Rabbighfirli wali walidayya. Ini contoh. Ya Allah, ampunilah diriku dan siapa? Dan kedua orang tuaku. Siapa yang terlebih dahulu diucapkan di sana? Dirinya sendiri, Rabbighfirli. Wali walidayya. Kalau kemudian dia berdoa untuk dirinya dan untuk kaumnya yang hadir pada hari ini, saat ini, untuk dirinya, betul? Dan untuk kaumnya yang hadir pada saat ini seperti majelis Sabtu pagi ini, betul? Dan kemudian dia juga mau berdoa untuk kaum muslimin yang ada di sana, yang tidak hadir di majelis ini. Maka yang dia dahulukan adalah dia berdoa untuk kaum muslimin yang mana pada saat itu dia sedang hadir. Baru kemudian kaum muslimin yang ada di luar sana. Dalilnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami. Perkataan ya Rabb kami, ampunilah kami, maka dia dan orang-orang yang hadir di sini. Betul? Rabbana ighfir lana. Ya Rabb kami, ampunilah kami. Saya dan Anda, kami. Kemudian siapa? Kalau dia hendak berdoa untuk orang lain, saudara-saudara dia sesama kaum muslimin yang ada di luar sana, yang tidak satu majelis sama dia letakkan setelahnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan kepada ikhwan, yakni saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang entah mereka sedang berada di mana, sedang apa aktivitasnya. Apa? Allazina sabaquna bil iman. Jadi ini faidah. Kalau dia hendak berdoa untuk dirinya, maka dirinya terlebih dahulu, baru diri orang lain. Kalau dia hendak berdoa untuk secara berjamaah, maka dia berdoa untuk dirinya dan orang yang berada di sekitarnya, baru orang lain. Ini adab. Betul, kita cinta kepada anak kita cinta kepada orang tua kita. Tetapi adab yang semesti ini tidaklah layak untuk dilalaikan. Kaidah yang berikutnya, ya, kaidah yang berikutnya. Setiap yang haram di dalam syariat, maka tidak boleh dimulai atau ditutup dengan zikir dan doa. Ini sepakat ulama jemaah. Setiap yang haram di dalam syariat tidak boleh ditutup, tidak boleh dibuka atau ditutup dengan doa. Tidak boleh. Misalnya ada, na'udzubillah min zalik, majelis judi. Ya, majelis judi. Kemudian sebelum memulai majelis judi tersebut, ada seseorang yang berdoa. Enggak boleh. Haram hukumnya ini. Ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kalimat Allah, zikir-zikir, doa-doa yang mulia sebagai kemudian apa? Talbis wa tadlis. Disamarkan dengan dimasukkan ke dalam perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana kemudian setelah itu ada seseorang yang menang dari meja perjudian,
membawa uang yang banyak, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini nggak boleh. Masalah ini pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Makhul al-Azdi rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang meminum khamar, pencuri, pezina, kemudian dia berzikir kepada Allah ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Peminum khamar, pencuri, pezina, ini contoh dari kemaksiatan. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Ibnu Umar? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah kepada diriku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bukan kalau Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jangan kalian lupa kepada diriku sehingga menyebabkan kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Orang ini berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika melakukan kemaksiatan. Bagaimana ini Abdullah bin Umar? Ibnu Umar mengatakan, jika orang ini berzikir kepada Allah ketika melakukan kemaksiatan, maka dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga akan mengingatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatnya untuk kemudian memberikan laknat dan menghukumnya. Atsar luar biasa yang dikeluarkan, betul, atsar yang luar biasa yang dikeluarkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Maka tidak boleh memulai perkara yang buruk, yang jelas-jelas dilarang dalam syariat, atau menutupnya dengan menyebut kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Termaksud nggak boleh memulai perkara yang dilarang di dalam syariat atau menutup perkara yang dilarang dalam syariat dengan membaca Al-Quranul Karim. Nggak boleh. Ini hukumnya haram. Ini pelecehan terhadap keagungan Al-Quran, keagungan doa-doa dan zikir. Seakan-akan hendak memberi stempel halal dengan sebab itu. Padahal apapun itu perbuatannya tetap haram. Baik, jemaah, ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Sebentar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdasarkan surat Al-Taubah 113 tadi, apabila ada seorang mu'alaf, apakah dia bisa mendoakan orang tuanya dan saudara-saudaranya? Terima kasih. Boleh mendoakan apa? Mendoakan agar orang tuanya, saudara-saudaranya mendapatkan hidayah. Yang terbaik bagi selain muslim, bukan orang Islam, adalah hidayah. Karena tidak akan mungkin kemudian amalan kebaikannya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keislaman, dengan sebab keislamanlah dia baru mendapatkan ganjaran atas amal kebaikannya. Boleh. Kisahnya sungguh sangat banyak. Kisah Abu Hurairah, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya para sahabat, dia muslim, orang tuanya, anaknya, keluarganya muslim semua. Tidak. Bahkan mereka menjumpai, sebagian di antara mereka menjumpai ibunya tidak memeluk agama Islam. Inilah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah yang dilakukan dan dialami oleh Abu Hurairah. Mereka terus menerus berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya secara khusus. Ya? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah kalau mau pergi melakukan aktivitas mampir di pagi hari untuk melihat keadaan ibunya. Kalau selesai mengerjakan aktivitas mampir di sore hari sebelum pulang ke rumahnya. Itu yang mereka kerjakan tanpa pernah bosan oleh dua orang sahabat ini. Ya? Sambil kemudian mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hidayah. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang paling aku cintai dari sisimu wahai ibu kecuali keislamanmu. Abu Hurairah mengucapkan kalimat itu. Tidak ada yang paling aku cintai dari sisimu wahai ibu kecuali keislamanmu.
Ini menunjukkan apa? Orang tua yang tidak beragama Islam bukan kemudian kita jauhi, tetapi terus berusaha kemudian kita dekati. Terus tanpa ada bosan, sehingga suatu saat dengan sebab Allah Subhanahu wa taala kemudian akhlak, tabiat, perbuatan baik yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya masuk Islam. Bahkan ibunya masuk Islam sebelum sempat diketahui oleh mereka berdua. Rasul yang mengkabarkan kepada mereka, "Absyir ya Abu Hurairah. Bergembiralah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya ibumu telah masuk ke dalam agama Islam." Jadi berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah, petunjuk ke dalam agama Islam. Itu yang paling utama bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Begitu. Iya. Begitu ya, Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ilmunya Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan memasukkan kita semua di sini ke dalam surganya Allah. Allahumma amin wa anta bimisli. Iya. Ustadz, tadi kan masalah tentang doa. Untuk yang pertama kayak seperti doa iftitah itu kan tidak boleh ditambah-tambahkan. Tetapi di masyarakat kita sepertinya banyak membaca ditambahkan Allahu Akbar kabira, ditambahkan inni wajjahtu wajhiya lillahi. Itu yang pertama. Dan yang kedua dengan makan juga Ustaz. Dengan makan juga cukup bismillah, tidak boleh ditambahkan yang lain. Tetapi di masyarakat kita kan ditambahkan ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pertanyaan saya, sering saya mendengar tersebut, tetapi pertanyaannya itu ada istilah kata ini kan baik, ini kan bagus. Maksud saya bagaimana saran saya agar bisa menyampaikan ke yang contoh di keluarga saya aja masih ada seperti itu Ustaz. Bagaimana cara saya menyampaikannya biar oh ini loh yang benarnya itu begini. Bagaimana sarannya menyampaikannya biar baik begitu Ustaz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kalau seandainya ada orang yang bukan agama Islam tetapi dia mengucapkan kadang-kadang di forum-forum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau bagaimana Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan yang pertama ini bagus sekali. Jadi bagaimana ketika kita tadi berbicara tentang bahwasanya Rasulullah tidak pernah menggabungkan doa-doa yang kemudian doa-doa tersebut adalah doa-doa yang datang dalam bentuk variasi bacaan. Di sana ada sebagian saudara kita kalangan kaum muslimin menggabungkan doa. Ini wajah tu wajah ya dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Bahkan kita katakan ini bukan bentuk menggabungkan doa. Iftitah. Kalau kita lihat hadis tersebut riwayat Imam Tirmizi yang dibawakan oleh misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, bahkan doa tersebut memang seharusnya dibaca lengkap. Yang menjadi permasalahan saudara kita sebagiannya kaum muslimin hanya membaca doa tersebut sepotong saja. Ya? Itu suatu kekeliruan yang lain. Kalau doa itu dibaca, kalau doa itu datang dalam lafadz yang utuh, maka tidak boleh kemudian kita potong-potong sekehendak kita. Misalnya kemudian seseorang berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an titik, nggak boleh. Dia harus lengkapi dengan rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Persis seperti doa ini wajhatu wajah ya dengan Allahu Akbar kabira, pada hakikatnya itu satu doa iftitah. Satu doa iftitah. Ini bisa dicek di dalam Bulughul Maramnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab tersebut. Nah, yang jadi masalah saudara-saudara kita sebagiannya kaum muslimin tidak membaca doa ini secara lengkap. Jadi kalau ada yang membacanya lengkap, maka terkesan memberatkan, itu yang pertama, atau terkesan mengada-ada. Padahal sebenarnya lafadznya memang sepanjang itu. Begitu. Ini dalam riwayat Imam Tirmizi. Dan yang kedua, doa di dalam ketika seseorang hendak makan, bismillah. Begitu ya. Nah, sebagian saudara-saudara kita sesama muslim menambah dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu.
Maka jemaah, kalau kemudian seseorang berpatokan dengan tidak boleh menggabungkan dua doa, maka dia cukup baca bismillah. Atau kalau kemudian dia berpatokan bahwasanya doa Allahumma barik lana ya adalah doa yang kemudian boleh dibaca karena menganggap hadisnya hasan sebagaimana dihasankan oleh Imam Nawawi, pun boleh dibaca. Jadi doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar itu doa yang bersumber dalam hadis, doa yang bersumber dari suatu hadis riwayat Imam Tirmizi, dan kemudian diperdebatkan oleh para ulama akan kehasanannya, kesahihannya. Sebagian ulama menganggapnya dhaif, sebagian ulama mengatakannya hasan. Di antara yang mengatakannya hasan adalah Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Jadi apabila kemudian ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mengikuti pendapat Imam Nawawi, dan Imam Nawawi dalam masalah ini layak untuk diikuti misalnya ya, dan berdoa dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka tidak salah sebenarnya gitu loh. Ini masalahnya khilaf di dalam masalah apakah hadis tersebut hasan atau dhaif. Tapi kalau kemudian sebagian di antara saudara-saudara kita tidak berdoa dengan doa tersebut karena menganggap riwayatnya dhaif sebagaimana didhaifkan oleh sebagian ulama, maka pun tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau kemudian ribut-ribut gara-gara khilaf yang muktabar seperti ini. Iya kan? Oh, kamu ini melakukan bid'ah. Kenapa? Karena berdoa dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini masalah biasa sebenarnya. Ya. Kita boleh berdiskusi mana apakah riwayat ini kuat atau tidak, kita boleh berdiskusi, tetapi ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Tetapi patokan tadi yang telah kita sebutkan tidak boleh kita menggabungkannya dengan bismillah. Kalau kemudian kita hendak mengucapkan bismillah cukup. Kalau kita hendak mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar pun cukup. Tetapi menggabungkan keduanya itu enggak pernah datang dari sisi Rasulullah. Cukup salah satu. Begitu. Jadi enggak masalah itu. Doa itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. A'immah dari kalangan muhaddisin ada yang menghasankannya. Bahkan ulama-ulama ahli hadis belakangan pun ada yang menghasankannya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Betul memang Syekh Albani mendhaifkan, tetapi ada ulama yang menghasankan riwayat itu. Di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi dan yang lainnya. Seingat saya Syekh bin Baz juga menghasankan riwayat ini dalam Tuhfatul Akhyar. Seingat saya. Ntar kita coba cek. Ya. Apa yang kedua tadi? Assalamualaikum. Iya, ini khilaf yang saya sendiri tidak tahu mana yang kuat di dalam masalah ini. Kalau ada seseorang yang tidak beragama Islam mengucapkan Assalamualaikum dengan lafaz yang sharih tegas jelas Assalamualaikum, bukan lafaz-lafaz yang dibecandain Assalamualaikum apa? Assalamualaikum ya. Lafaznya jelas tegas. Ulama kita khilaf dalam masalah ini. Apakah dijawab dengan yang semisalnya? Jadi kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, apakah dijawab Waalaikumsalam? Atau diam saja? Atau jawab tetapi dengan yang tidak seperti itu. Nah, ulama kita khilaf dalam masalah ini. Zohir yang diucapkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah, kalau kemudian dia mengucapkannya secara jelas Assalamualaikum, dan dia mengucapkannya itu yang pertama, yang kedua tidak dalam rangka istihza, tidak dalam rangka hendak bercanda bermain-main, begitu ya. Karena ada juga orang yang mengucapnya itu main-main. Dia mengucapkannya secara jelas, dia mengucapkannya secara serius, tidak bercanda, tidak bermain-main, maka balas ucapannya tersebut yang semisal, tetapi tidak yang lebih baik. Ini seingat saya ada di dalam silsilah ahadits as-sahihah jilid yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kemudian apa yang kita bahas pada kesempatan pekan ini dan beberapa pekan yang lalu membawa manfaat bagi saya pribadi dan anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.